Di dunia yang kejam ini, hanya mereka yang berani melangkah maju yang akan bertahan. Bukan takdir yang menentukan, tapi pilihanmu untuk melawan. Asik. Balik lagi di Gondes Film. Kita akan membahas sebuah film ninja assassin yang rilis pada tahun 2009. Langsung aja daripada kelamaan, kita bahas filmnya. Bertempat di Osaka, film dibuka dengan adegan pemimpin gangster Yakuza Machi yang tengah menato punggungnya. Di sini wajah pemimpin Yakuza itu tampak muram menahan perih yang menyengat dari jarum tato. Si tukang tato yang sudah tua lalu berujar bahwa orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato tidak akan cocok hidup di lingkungan yang keras. Merasa tersinggung, pimpinan Yakuza itu pun murka dan berniat memberi pelajaran pada si kakek. Beruntung pada saat itu juga, datanglah salah satu anak buahnya yang membawa sepucuk surat berisi pasir hitam. Si tukang tato yang melihatnya tampak begitu terkejut dengan ekspresi ketakutan. Ia lalu menjelaskan kepada para gangster bahwa surat dengan isi pasir hitam ini menandakan kalau sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Kemudian si pria tua itu menceritakan bahwa dahulu seseorang juga pernah menerima amplop dengan berisikan pasir hitam yang sama. Tak hanya itu, si kakek tua kemudian menunjukkan bukti dari peristiwa tersebut dengan bekas luka di dada bagian kirinya. Pria tua itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan, melainkan terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja sebagai pengingat akan kejadian mengerikan tersebut. Bukannya percaya, para Yakuza justru menertawakan cerita tentang para ninja di era modern seperti saat ini. Lalu tiba-tiba suasana seketika berubah drastis. Semua orang tampak kaget dan mulai ketakutan. Ini membuat si pimpinan Yakuza dan anggotanya merasa panik, menembakkan pistol ke segala arah secara membabi buta. Whatever they're paying you, I'll double it. I'll triple it. It is a demon sent straight from hell. Kemudian, dari bayangan gelap, muncullah sosok ninja yang dimaksud. Seorang agen penyidik bernama Mika terlihat sedang menemui atasannya yang bernama Jason. Ia tampak memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh anggota klan ninja Ozunu. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa bernama Konitomo Sugiyaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45 kg emas kepada klan Ozunu, yang setelah persidangan itu tidak pernah dibahas lagi hingga saat ini. Kemudian Mika yang penasaran terus menelusuri lebih dalam lagi dan menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia Zhukov dengan klan Ozunu. Atas semua itu, Mika kemudian menyimpulkan kalau klan Ozunu bukanlah mitos semata, melainkan nyata adanya. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh. Mendengar itu, Jason merasa kalau semua hal itu tidaklah masuk akal dan belum bisa mempercayainya. Adegan berpindah di sebuah lokasi penyewaan mesin laundry. Terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaian, di mana di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria itu. Saat pria itu mendekatinya, dia kemudian bertanya, What are you doing in Berlin? I don't understand. Mendengar itu, sang wanita terlihat terkejut. Kemudian tanpa basa-basi, sang wanita langsung menyerang si pria. Pemilik laundry yang penasaran akan kegaduhan dari luar segera pergi memeriksa keadaan di sana. Yang ia dapati hanyalah mesin laundry yang berputar dengan potongan tubuh manusia di dalamnya. I was digging around trying to see what I could come up with and I found this report.
Jason mengatakan kalau dia telah menyelidiki lebih lanjut temuan Mika atas tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu. Dengan informasi jaringan KGB Rusia miliknya, dia menemukan sebuah laporan milik agen KGB berpangkat tinggi bernama Alexei Sabatin. Laporan itu membahas tentang kemungkinan beberapa pembunuhan politik yang dilakukan oleh jaringan kuno yang canggih, dikenal dengan sebutan 9 klan. Mika kemudian bertanya bagaimana nasib dari Alex. Jason mengatakan kalau agen itu diusir dari dinas dengan alasan gangguan mental. Mika pun akhirnya lega sebab Jason sepertinya telah mempercayai hasil penelitiannya. Adegan berpindah ke pria yang tadi terlihat di tempat laundry. Diketahui pria ini bernama Raizo yang tidak lain adalah tokoh utama kita di film ini. Di sini Raizo terlihat memasuki apartemen miliknya yang di dalamnya terdapat berbagai jenis persenjataan ninja. Nah, Raizo ini merupakan salah seorang ninja yang kini telah keluar dari klannya dengan alasan tertentu. Di dalam apartemennya, Raizo teringat masa lalunya. Waktu itu, pimpinan klan Ozunu yang bernama Lord Ozunu terlihat memperkenalkan dirinya saat Raizo masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ozunu lainnya. Di sana, Lord Ozunu menyuruh para muridnya untuk menguasai tubuh mereka. Sebagai contoh, Ozunu kemudian menyayat telapak tangannya dengan sebilah pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Dan saat dibuka, luka sayatan di telapak tangannya langsung sembuh. Ozunu lalu mengatakan kalau itulah salah satu kekuatan dari klan Ozunu dan jalan ninja mereka. Siang harinya, Raizo terlihat melumpuhkan temannya dalam sebuah pertarungan. Lord Ozunu kemudian mengatakan kalau hidup adalah sebuah pertempuran. Raizo yang tadinya merupakan anak jalanan polos yang dibuang oleh kedua orang tuanya, kini harus berjuang bertahan hidup dan menjadi lebih kuat hingga akhirnya bisa menang. Kembali ke Raizo dewasa, tampak ia selalu berlatih menguasai kekuatan tubuhnya. Kita kembali ke masa lalu Raizo lagi, di mana Raizo kecil saat itu dilatih untuk berjalan di atas lantai khusus agar supaya bisa berjalan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Tanpa sengaja, saat lantai itu mengeluarkan suara, Lord Ozunu kemudian memukul kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya, Raizo yang tidak bisa tidur karena kesakitan dihampiri oleh salah satu teman wanitanya bernama Kiriko. Kiriko merasa kasihan dan langsung mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga sampai saat ini. Di sisi lain, Mika tampak menemui istri dari Alex, agen KGB yang membuat laporan atas keterkaitan kematian Perdana Menteri Rusia dengan 9 klan. Istri Alex mengatakan kalau dulu laporan Alex menimbulkan masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat, terlihat sikap Alex begitu berubah, tidak seperti biasanya. Alex terlihat seperti orang yang selalu ketakutan. Saking ketakutannya, dia berinisiatif memasang kunci di setiap celah rumahnya, bahkan memasang kamera dan sensor gerak di segala tempat, serta juga memasang lampu-lampu di mana-mana agar tidak ada bayangan. Kata Alex, suatu hari ada seorang pria datang ke rumah Alex. Mereka berbincang sesaat lalu pergi. Namun hari itu saat dia menemui suaminya, terlihat raut ketakutan yang sangat jelas terpancar dari matanya. Istri Alex mengatakan bahwa suaminya telah lama meninggal. Namun sebelum ia meninggal, terjadi insiden mati lampu. Dan istri Alex memilih untuk tidak melanjutkan ceritanya lagi. Sang istri kemudian memberikan berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh suaminya kepada Mika, dengan tujuan agar dapat membantunya dalam penyelidikan. Di sana terdapat berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat kaset rekaman CCTV, dan saat diputar, Mika melihat wajah Raizo di dalamnya. Berpindah ke apartemen Raizo, dia terlihat sedang berlatih menggunakan pedang dan kusarigama. Dalam latihannya, sangat jelas tampak amarah dalam diri Raizo.
Raizo kemudian teringat kembali masa lalunya saat dia menginjak remaja sebagai murid Ozuno. Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo bisa mengendalikan pertarungan. Namun sayangnya lawannya menggunakan cara licik yang pada akhirnya membuat Raizo berhasil dikalahkan. Ozuno lalu memberikan sebuah pukulan ke arah perut Raizo, kemudian menekannya hingga ke dalam, dan mengatakan kalau inilah rasa sakit yang sesungguhnya. Ozuno kemudian menyuruh Raizo untuk belajar bertahan dan mengendalikan rasa sakit tersebut. Hingga sampai larut malam, rasa sakit yang dialami oleh Raizo belum juga hilang. Pagi harinya, saat Ozuno ke tempat latihan, ia mendapati Raizo yang telah berhasil menguasai rasa sakit. Very good, Raizo. Berpindah ke tempat Mika di kantornya. Mika tampak ditemui oleh seorang agen bernama Solikin. Solikin menanyakan apakah agen Jason bertingkah aneh belakangan ini. Solikin juga mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Dan setelah itu, Mika kemudian menemui Jason, yang ternyata juga baru saja ditemui oleh Solikin, dan menanyakan hal yang sama pula dengan Mika. Mika mengatakan kalau ada pihak yang sedang mengawasi mereka saat ini, dan tidak ingin mereka melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan tersebut. Karena begitu banyak orang-orang penting di dunia terlibat di dalamnya. Yang pada intinya, klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Malam harinya, Mika pulang ke rumah untuk meneliti berkas laporan milik Alec. Di sana tertulis, di dalam gulungan kuno di abad ke-14. Seorang penjelajah muslim yang bernama Ibnu Battuta tampak mengunjungi salah satu dari 9 klan tertua yang bernama klan Pasir Hitam. Battuta melihat perayaan makan malam yang diiringi dengan pertunjukan pertarungan bela diri antara dua bocah kecil yang berusia di bawah 10 tahun. Adegan berpindah ke tempat Raizo. Saat di perjalanan, Raizo teringat akan masa lalunya bersama Kiriko. Pada waktu itu, Kiriko terlihat memotong sebuah tali tanaman bonsai. Raizo yang melihatnya mencoba untuk mendekati Kiriko dan mengatakan kalau hal itu bisa membuatnya dihukum karena tindakannya. I believe the heart of the tree knows which way it needs to grow. Hello? Hingga Kiriko kemudian memintanya untuk mendengarkan detak jantungnya. Kemudian dalam sebuah momen latihannya, Raizo terlihat ditutupi matanya oleh Lord Ozuno. Raizo harus bisa bertahan hidup tanpa indera penglihatan selama setahun penuh. Dia bertarung dengan hanya mengandalkan indera pendengarannya. Dengan itu, ia pun berhasil mengalahkan lawan tandingannya. Malam harinya saat sedang beristirahat, dengan kemampuan indera pendengarannya, Raizo dan Kiriko mampu saling mendengarkan detak jantung mereka yang saling seirama. Di lain hari, Kiriko terlihat mampu mengalahkan lawannya dalam sebuah pertarungan. Kemudian Lord Ozuno memberitahukan Kiriko untuk menyayat lawannya menggunakan sebuah pisau. Namun, karena Kiriko merasa kasihan pada lawannya itu, ia pun menolaknya. Atas hal itu, Ozuno kemudian melukai pipi Kiriko dan memberikan sebuah hukuman. Malam harinya, Raizo yang kasihan menemui Kiriko dalam kotak hukuman dan memberikan air minum kepada Kiriko yang terlihat begitu kehausan. Di lain hari pada suatu malam, saat sedang terjadi hujan lebat, Raizo melihat Kiriko yang sudah tidak berada di tempat tidurnya. Ia kemudian mengejar Kiriko yang hendak kabur. Di sini Raizo berusaha menghentikan aksi Kiriko karena bisa berakibat fatal. Namun sayangnya Kiriko tetap kekeh melanjutkan aksinya untuk kabur. Berpindah ke Raizo dewasa,
dia terlihat berjalan membawa foto Mika dengan tulisan alamat di belakangnya. Sesampainya di rumah, ternyata di lingkungan rumah Mika tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah yang gelap gulita, tak disangka Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Dan tiba-tiba sudah ada 2 orang ninja di dalam sana. Pertarungan antara 2 orang ninja itu pun tak terkalahkan. Mereka bertarung di dalam gelap dan terlihat salah satu seorang ninja berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi ninja yang akan datang. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai Mika mati. They won't stop until you're dead. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Dan kemudian muncullah sosok manusia dari balik bayangan yang ternyata dia adalah Raizo. Di sini, Mika terlihat tidak asing dengan muka Raizo karena dari rekaman CCTV. Raizo kemudian segera mengajak Mika untuk meninggalkan tempat tersebut. Kita kembali lagi ke masa lalunya Raizo. Terlihat Kiriko yang kabur mampu kembali ditangkap oleh para anggota ninja klan Ozunu. Kiriko kemudian diikat di tiang dalam markas ninja. A shame can only be purged with blood. Dan Ozunu memerintahkan salah seorang yang bernama Takeshi untuk mengeksekusi Kiriko. Takeshi yang memang juga mengetahui ada hubungan spesial antara Raizo dengan Kiriko. Terlihat senyum sini sebelum mengeksekusi Kiriko. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Dari sini, Mika mulai menyadari kalau Raizo ternyata juga menjadi orang yang diburu oleh klan Ozunu karena sesuatu hal. Raizo kemudian teringat masa lalunya, di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang pembunuh bayaran. Dia ditugaskan oleh Ozunu untuk membunuh seseorang dan mengambil arloji emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemui orang itu dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Di atas sebuah gedung, Ozunu menyuruh Raizo menyimpan arloji itu sebagai pengingat bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Kemudian Ozunu memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seseorang wanita di sana. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko dahulu. Bukannya mematuhi perintah Ozunu, Raizo yang sudah sangat muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Lord Ozunu. Hingga Ozunu yang sangat murka kemudian memerintahkan semua anak buahnya membunuh Raizo. Akibat dari kalah jumlah, Raizo tampak terlihat tak berdaya. Raizo dan Mika kemudian masuk ke sebuah penginapan. Mika disuruh untuk mandi tanpa menggunakan sabun dan mengganti bajunya. Setelah selesai, Raizo kemudian memberikan asap rokok di sekeliling tubuh Mika agar aroma tubuhnya berganti. Can you meet us? Where? How about the usual? Mika kemudian mencoba meminta bantuan kepada Jason dengan mengajaknya untuk bertemu di tempat yang tersembunyi. Raizo dengan insting tajamnya merasakan kejanggalan dan memperingatkan Jason bahwa akibat dari ulahnya ini maka akan banyak nyawa yang berjatuhan. Why have you done this? Then why? People will die. Jason kemudian membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Sure doesn't look like a killing machine to me, sir. Mika yang kebingungan meminta kejelasan pada Jason. Jason mengatakan kalau ada seorang penguasa yang memerintahkannya untuk menangkap Raizo dan dia tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Jason lalu memberikan Mika sebuah alat pelacak, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, Jason bisa langsung melacak keberadaan Mika. And no matter where you are, I'll find you.
Mika kemudian mendekati Reizo dan memberinya beberapa tegukan air. Reizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. It's too late. Mika pun kemudian memberitahu pada Jason tentang ancaman para ninja. Mendengar itu, Jason dan tim yang bersenjata lengkap malah menganggap remeh perkataan dari Mika. Lalu tiba-tiba Reizo. di dalam kegelapan, para tentara berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Good way to get yourself killed, I Corinne. need that cell open. Namun di atas mereka telah ada para ninja yang sudah bersiap menyerang para tentara tersebut. Satu persatu tentara itu pun tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dalam kegelapan. Para ninja juga terlihat menyerang tentara yang ada di dekat Mika. Mika yang melihat itu segera mencoba membuka rantai yang mengunci Reizo. Mika, hurry. Beruntung tepat pada waktu saat tangan Reizo berhasil dibuka kuncinya, dia langsung menghabisi ninja yang mendatangi mereka. Saat Reizo dan Mika berjalan keluar ruangan, Reizo kemudian menyuruh Mika untuk menunggu, dan dirinya pun menghilang dalam kegelapan. Lalu kemudian Reizo muncul dengan bertarung melawan seorang ninja dan berhasil melumpuhkannya. Di tempat lain, Jason terlihat sedang berjuang menyelamatkan diri dari serangan brutal para ninja. Reizo kemudian menyuruh Mika mengambil mobil yang ada di dalam parkiran. The car's upstairs. Go. Saat Mika pergi, muncullah puluhan ninja dari balik bayangan. Merasa semakin tertekan, Reizo pun memilih untuk melompat keluar gedung agar menghindari serangan para ninja. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengarkan suara-suara aneh dan tiba-tiba mendapatkan serangan pisau ninja yang menembus kaca mobilnya. Dengan panik, dia pun menginjak pedal gas dan pergi dari sana. Kembali ke Reizo, dia yang terluka berlari di jalan kota Berlin, sembari terus dikejar oleh para ninja. Seorang ninja berhasil merobek perut Reizo yang membuat dia harus tumbang. Saat Reizo ingin dieksekusi, Mika tiba-tiba muncul dan langsung menabrak ninja tersebut. Mika kemudian menyelamatkan Reizo dan bermaksud membawanya ke rumah sakit. We have to get you to a hospital. No, not hospital. Namun Reizo menolaknya, hingga membuat Mika kemudian terpaksa hanya membawanya ke dalam sebuah penginapan. Di dalam sana, Reizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. I hope you can forgive me for this. Lalu kemudian dari luar penginapan, Mika melihat beberapa bayangan yang memasuki ruangan tempat Reizo berbaring. Pagi harinya kepolisian datang dengan berbekal alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian di sana. Ternyata para ninja telah membawa Reizo pergi. Di dalam sebuah kotak, Reizo mencoba memulihkan dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozunu. Luka-luka itu secara perlahan-lahan tertutup satu persatu dengan sendirinya. Dan sampailah Reizo di markas klan Ozunu. My child. Dia dibawa ke hadapan Lord Ozunu. Ozunu berkata bahwa awalnya dia mempersiapkan Reizo sejak kecil untuk menjadi penggantinya sebagai pimpinan klan.
Namun sekarang akibat ulah dari Raizo, Lord Ozunu berniat mengeksekusinya karena telah mempermalukan nama baik kliennya sendiri. Malam harinya, Raizo terlihat diikat di sebuah tiang dan bersiap untuk dieksekusi. Namun sebelum itu, Ozunu terlihat kembali menekan perut Raizo untuk menyiksanya, hingga membuatnya sampai muntah darah dan mengeluarkan sebuah alat pelacak dari dalam tubuhnya. Bersamaan dengan itu, muncullah pasukan tentara yang dipimpin oleh Jason dan Mika yang ingin menyelamatkan Raizo. Mika kemudian segera melepaskan ikatan Raizo dan terjadilah pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Sementara itu, Takeshi terlihat memasuki sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Raizo dengan 2 pedang yang siap untuk bertarung. Takeshi kemudian menyuruh 4 rekannya untuk menyerang Raizo. Dengan skillnya, Raizo terlihat sanggup menumbangkan mereka satu persatu. Lalu kemudian giliran Takeshi yang melawan Raizo. Takeshi yang sudah tak berdaya akhirnya tewas di tangan Raizo. Raizo hanya tinggal harus mengalahkan sang Lord Ozunu. Dan tibalah kita pada pertarungan terakhir yang mempertemukan duel antara murid melawan gurunya sendiri. Di saat Ozunu akan mengakhiri Raizo, tiba-tiba Mika menembak dari arah belakang. Melihat itu, Raizo segera menyuruh Mika untuk lari, namun sudah terlambat. Ozunu terlihat kembali menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Melihat Mika yang sudah tumbang, kali ini Raizo dengan kecepatan ninjanya, ia juga mampu menghilang dari Len di dalam kegelapan dan menyerang Ozunu secara bertubi-tubi. Raizo pun mengalahkan Lord Ozunu. Lord terakhir lur. Kalau di Mobile Legends kayak Lord Evolve. Dia kuat lur. Jason yang melihat bekas tusukan pedang tepat di jantung Mika tampak begitu khawatir. Namun, Raizo mengatakan kepada Jason bahwa Mika akan baik-baik saja. Sebab Mika memiliki jantung yang spesial yang berada di sebelah kanan dadanya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Beberapa hari setelah pertarungan, di akhir film kita diperlihatkan dengan Raizo yang kembali mendatangi markas klan Ozunu. Film pun berakhir. Kalau kalian suka film brutal dan menantang, jangan lupa like dan subscribe. Oh iya, kalian bisa komen mau film apa selanjutnya. Hanya di Gondes Film.